Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Etika Bisnis dan Tata Kelola Korporat. Kami akan mempresentasikan bab tentang perbandingan kode etik beberapa profesi. Perkenalkan, nama anggota kelompok kami, saya sebagai moderator, Rizky Ilmiasari NIM 013, dan ada rekan saya Kusnul Hasana NIM 016, Eka Widya Damayanti NIM 057, Eka Prastiawati NIM 060, Feni Fionita NIM 065, dan Eka Rohmawati NIM 066. Yang pertama yaitu keberadaan berbagai profesi. Tujuan khusus dari setiap organisasi profesi adalah untuk mengembangkan kompetensi para anggota secara berkelanjutan sekaligus untuk melakukan pengendalian perilaku para anggotanya dengan berpedoman pada kode etik yang telah disepakati bersama. Kelompok-kelompok organisasi profesi seperti ini tidak membeda-bedakan latar belakang status para anggota mereka, baik dari sektor swasta atau sektor publik. Selanjutnya, Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), proses penalaran kode etik BPK, ciri profesi yang pertama kepentingan publik. Kode etik BPK-nya mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, pasal 2B. Yang kedua, tanggung jawab, mengembangkan standar kompetensi tinggi yang menyangkut knowledge, skill, dan attitude. Dan yang ketiga, kompetensi, dilihat dari 3 unsur kompetensi, yaitu knowledge, skill, dan attitude. Yang pertama, pengetahuan atau knowledge. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu, pasal 1 ayat 8. Yang kedua, keterampilan atau skill, standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN) merupakan patokan pemeriksaan yang menyangkut standar umum, standar pelaksanaan pekerjaan, dan standar pelatoran, pasal 1 ayat 5. Dan yang ketiga, sikap perilaku atau attitude, menyangkut diri atau pribadi dan hubungan dengan lembaga atau pihak lain. Selanjutnya, menyangkut diri atau pribadi, bagi setiap anggota dan pemeriksaan wajib mematuhi, memiliki, dan menjunjung nilai-nilai dasar pasal 2. Taat pada peraturan ayat 2, mengutamakan kepentingan negara ayat B, menjunjung tinggi independensi, integritas, dan profesionalitas ayat C, menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. Yang kedua, hubungan rekan sejawat, menghormati dan mempercayai, serta saling membantu di antara pemeriksa, sehingga dapat bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan tugas, pasal 8 ayat 1G. Yang ketiga, hubungan klien, menghindari terjadinya benturan kepentingan, pasal 6 ayat 1B, dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya, pasal 4 ayat 2 dan pasal 7 ayat 2A, dan dilarang membocorkan informasi yang diperolehnya dari audit, pasal 6 ayat 2D. Yang keempat, hubungan lain, dilarang merangkap jabatan pada badan, lembaga, atau perusahaan lain untuk anggota dan pemeriksa, pasal 3 ayat 2A dan pasal 6 ayat 2A, dan juga dilarang menjadi anggota partai politik bagi anggota BPK, pasal 3 ayat 2B, dan yang terakhir pengawasan melalui Majelis Kehormatan Kode Etik bab 3 pasal 9 sampai 32. Selanjutnya, independensi, integritas, dan profesionalitas BPK. Nilai dasar yang pertama, independensi. Anggota BPK harus memegang sumpah jabatan, netral dan tidak berpihak, menghindari benturan kepentingan, dan menghindari hal-hal yang dapat mempengaruhi objektivitas. Dan juga dilarang untuk merangkap jabatan, menjadi anggota partai politik, menunjukkan sikap dan perilaku yang menyebabkan orang lain meragukan independensinya.
Pemeriksa juga harus netral dan tidak berpihak, menghindari benturan kepentingan, menghindari hal-hal yang dapat mempengaruhi objektivitas, mempertimbangkan informasi, pandangan, dan tanggapan pihak lain diperiksa, serta bersikap tenang dan mampu mengendalikan diri. Pemeriksa juga dilarang untuk merangkap jabatan, menunjukkan sikap dan perilaku yang menyebabkan orang lain meragukan independensinya, tunduk pada intimidasi atau tekanan orang lain, membocorkan informasi audit, serta dipengaruhi oleh prasangka, interpretasi, atau kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan pribadi pemeriksa maupun pihak lain. Selanjutnya, nilai dasar yang kedua, yaitu integritas. Anggota BPK harus bersikap tegas, jujur, memegang rahasia pihak yang diperiksa, serta dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung. Begitu juga dengan pemeriksa, harus bersikap tegas, jujur, dan memegang rahasia pihak yang diperiksa, dan juga dilarang untuk menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, dan menyalahgunakan wewenang. Nilai dasar yang ketiga yaitu profesionalitas. Anggota BPK harus berprinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, menyimpan rahasia negara dan jabatan, tidak menyalahgunakan rahasia negara untuk kepentingan pribadi dan golongan atau pihak lain, serta menghindari perbuatan di luar tugas dan wewenangnya. Begitu juga dengan pemeriksa, harus berprinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, menyimpan rahasia negara dan jabatan, tidak menyalahgunakan rahasia negara untuk kepentingan pribadi dan golongan atau pihak lain, menghindari perbuatan di luar tugas dan wewenangnya, komitmen tinggi, profesionalisme secara berkelanjutan, bekerja sama, saling menghormati dan mempercayai antar rekan sejawat, berkomunikasi dan berdiskusi antar rekan sejawat, serta menggunakan sumber daya publik secara efisien, efektif, dan ekonomis. Selanjutnya, Kode Etik Perhimpunan Auditor Internal Indonesia (PAII). Ciri profesi dan kode etik PAII. Yang pertama, kepentingan publik. Untuk mempertahankan kepercayaan dari pemberi tugas, para anggota harus menunjukkan loyalitas kepada pemberi tugas manajemen. Anggota dilarang untuk mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang. Tanggung jawab. Mengembangkan standar kompetensi tinggi yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Kompetensi dilihat dari 3 unsur kompetensi, yaitu pengetahuan, tidak secara eksplisit diungkapkan, keterampilan. Para anggota harus terus berusaha untuk meningkatkan keahlian dan keefektifan dalam melakukan pekerjaannya. Dalam berpendapat, para anggota harus menggunakan semua kemampuannya untuk memperoleh bukti yang memadai yang dapat mendukung pernyataannya. Selanjutnya, sikap perilaku, yaitu tentang menyangkut diri, hubungan rekan sejawat, hubungan klien, hubungan lain, pengawasan. Untuk menyangkut diri, yaitu PAII berasaskan Pancasila dan UUD 1945, pasal para anggota diwajibkan bersikap jujur, objektif, dan hati-hati dalam menjalankan tugas maupun kewajibannya, pasal 3. Para anggota harus menghindari untuk terlibat kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan pemberi tugas atau yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya untuk secara objektif menyelesaikan tugas dan kewajiban. Pasal 5. Para anggota harus mematuhi peraturan dan mendukung pencapaian tujuan PAII. Dalam menjalankan profesinya, para anggota harus sadar akan kewajibannya untuk memelihara standar yang tinggi tentang kompetensi, moralitas, dan kehormatan yang telah ditetapkan oleh PAII dan para anggotanya, pasal 10. Untuk hubungan klien, para anggota dilarang untuk menerima imbalan atau hadiah dari pemberi tugas, klien, pelanggan, atau relasi bisnis pemberi tugas, kecuali yang menjadi haknya, pasal 6.
Para anggota harus bersikap bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam melakukan tugasnya. Para anggota dilarang untuk menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau merugikan kepentingan pemberi tugas pasal 7. Kode Etik Psikologi Indonesia terdiri dari kepentingan publik, tanggung jawab, kompetensi. Untuk kepentingan publik, mengabdikan pengetahuan tentang perilaku manusia bagi kesejahteraan manusia. Pembukaan. Mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi atau golongan. Pasal 14A. Untuk tanggung jawab, pentingnya setiap ilmuwan psikologi mempunyai rasa tanggung jawab menyangkut kompetensi, objektivitas, kejujuran, integritas, bersikap bijak dan hati-hati. Untuk kompetensi atau pengetahuan, ilmu psikologi adalah para lulusan perguruan tinggi dan universitas di dalam maupun luar negeri, yaitu mereka yang telah mengikuti pendidikan dengan kurikulum nasional untuk pendidikan program akademik sarjana psikologi, lulusan pendidikan tinggi strata 2 S2 dan strata 3 S3 dalam bidang psikologi. Untuk keterampilan, psikolog adalah sarjana psikologi yang telah mengikuti pendidikan tinggi psikologi strata 1 dengan kurikulum lama atau sistem paket murni perguruan tinggi negeri PTN atau sistem kredit semester atau SKS PTN, atau pendidikan program akademik sarjana psikologi dan program pendidikan profesi psikologi atau kurikulum lama perguruan tinggi swasta PTS yang sudah mengikuti ujian negara sarjana psikologi, atau pendidikan tinggi psikologi di luar negeri yang sudah mendapatkan akreditasi dan dicanangkan dengan Psikologi Indonesia oleh Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI. Kemudian selanjutnya ada menyangkut diri pribadi, hubungan rekan sejawat, hubungan klien, hubungan lain, dan pengawasan. Untuk hubungan menyangkut diri pribadi yaitu kesadaran diri tentang Pancasila dan UUD 1945, mengindahkan etika dan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat, pasal 4A, menjaga citra profesi, pasal 4B, memiliki objektivitas, kejujuran, integritas, bersikap bijak, dan hati-hati, pasal 2. Hubungan rekan sejawat yaitu saling menghormati dan menjaga hak-hak serta nama baik rekan sejawat, pasal 5A, saling memberi umpan balik, pasal 5B, saling mengingatkan untuk mencegah pelanggaran kode etik, pasal 5C, menghargai karya cipta rekan sejawat atau pihak lain, pasal 15. Hubungan klien yaitu melindungi klien dari akibat yang merugikan sebagai dampak pemberian jasa atau praktik yang dilakukan pada pasal 8C. Melindungi kerahasiaan data klien kecuali pada setujuan dari klien atau ada hubungannya dengan pihak berwenang, pasal 12. Mengutamakan ketidakberpihakan dalam kepentingan pemakai jasa atau klien dan pihak-pihak terkait, pasal 8D. Hubungan lain yaitu menghargai kompetensi profesi lain, pasal 6A, mencegah pemberian jasa dari pihak yang tidak berkompeten, pasal 6B. Untuk pengawasan yaitu melakukan majelis psikologi, pasal 18. Selanjutnya yaitu kode etik profesi advokat. Ciri profesi yang pertama yaitu kepentingan publik. Kode etiknya yang pertama tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Pasal 3B. Yang kedua, wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu. Pasal 7H. Ciri profesi yang kedua yaitu tanggung jawab. Kode etiknya menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, menjunjung tinggi kode etik dan sumpah jabatan atau pembukaan, dan memelihara kompetensi.
Ciri profesi yang ketiga yaitu kompetensi. Kode etiknya mencakup pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Yang pertama yaitu pengetahuan atau knowledge. Kode etiknya berpraktik memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pasal 1A. Yang kedua, keterampilan atau skill. Kode etiknya sama dengan pasal 1A. Yang ketiga, sikap perilaku atau attitude meliputi 1. Menyangkut diri atau pribadi. Kode etiknya yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur, serta menjunjung tinggi hukum dan Undang-Undang Dasar Pasal 2. Yang kedua, bersedia memberi nasihat dan bantuan hukum tanpa membedakan agama, suku, keturunan, kedudukan sosial, keyakinan politik. Pasal 3A. Yang ketiga, bekerja dengan bebas dan mandiri, serta tidak dipengaruhi oleh siapapun, wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Pasal 3C. Yang keempat, tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Pasal 3F. Dan yang kelima, bersikap sopan terhadap semua pihak. Pasal 3H. 2. Hubungan rekan sejawat. Kode etiknya yang pertama, memegang teguh rasa solidaritas sesama advokat dan wajib membela secara cuma-cuma teman sejawat yang diajukan sebagai tersangka dalam perkara pidana. Pasal 3D dan 3E. Yang kedua, hubungan antara teman sejawat advokat berdasarkan sikap saling menghormati, menghargai, dan mempercayai. Pasal 5A. Yang ketiga, tidak menggunakan kata-kata tidak sopan atau yang menyakitkan hati. Pasal 5B. Yang keempat, keberatan terhadap tindakan teman sejawat harus diadukan kepada Dewan Kehormatan. Pasal 5C. Yang kelima, tidak diperkenankan menarik klien teman sejawat. Pasal 5D. Yang keenam, advokat baru hanya dapat menerima perkara setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat terdahulu. Pasal 5E. Dan yang ketujuh, advokat lama wajib memberikan kepada advokat yang baru semua surat dan keterangan penting untuk mengurus perkara itu. Pasal 5F. 3. Hubungan klien. Kode etiknya yang pertama mengutamakan penyelesaian damai dalam perkara perdata. Pasal 4A. Yang kedua, tidak memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien. Pasal 4B. Yang ketiga, tidak dibenarkan menjanjikan kepada klien bahwa perkaranya akan menang. Pasal 4C. Yang keempat, penetapan honor berdasarkan kemampuan klien. Pasal 4D. Yang kelima, tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Pasal 4E. Yang keenam, perhatian yang sama diberikan terhadap perkara yang diurus secara cuma-cuma. Pasal 4F. Yang ketujuh, harus menolak mengurus perkara yang tidak ada dasar hukumnya. Pasal 4G. Yang kedelapan, wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang menyangkut klien. Pasal 4H. Yang kesembilan, dilarang melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan klien atau akan merugikan klien yang tidak dapat diperbaiki lagi. Pasal 4I. Yang kesepuluh, mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan bersama dua pihak atau lebih apabila kemudian timbul pertentangan kepentingan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4J. Dan yang ke-11, mempunyai hak retensi terhadap klien tetapi tidak dapat digunakan apabila dengan retensi itu kepentingan klien akan dirugikan yang tidak dapat diperbaiki lagi. Pasal 4K. Selanjutnya yang keempat, hubungan lain.
Sebagai profesi mulia, advokat dalam menjalankan profesinya di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik. Tidak diperkenankan memasang iklan termasuk pemasangan papan nama dan ukuran yang berlebihan. Tidak mengadakan kantor cabang di tempat yang merugikan kependudukan advokat. Tidak mengizinkan mencantumkan namanya di papan nama, iklan, atau cara lain oleh orang yang bukan advokat. Tidak mengizinkan karyawan yang tidak berkualitas untuk mengurus diri sendiri perkara memberi nasihat kepada klien secara lisan maupun tertulis. Tidak mempublikasikan diri melalui media massa untuk menarik perhatian masyarakat mengenai perkara yang sedang ditanganinya. Advokat dapat mengundurkan diri dari yang diurusnya bila dicapai kesepakatan dengan klien. Tidak mengizinkan advokat mantan hakim menangani perkara di pengadilan yang bersangkutan selama 3 tahun sejak ia berhenti dari pengadilan tersebut. Yang kelima, pengawasan. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan seperti pada pasal 9. Selanjutnya yaitu perbandingan kode etik antara BPK, PAII, psikologi, dan advokat. Pada BPK, penekanan kode etiknya yaitu independensi, integritas, dan profesionalitas. Pada PAII, penekanan kode etiknya yaitu bersikap jujur, objektif, hati-hati, dan menghindari konflik kepentingan. Pada psikologi, penekanan kode etiknya yaitu menjaga kompetensi, objektivitas, kejujuran, integritas, bersikap bijak, dan hati-hati. Pada advokat, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur, tidak membeda-bedakan agama, suku, keturunan, kedudukan sosial, keyakinan politik, mandiri, serta tidak dipengaruhi oleh siapapun, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu profesi dan hakikat manusia utuh. Bila seorang profesional benar-benar menghayati profesinya dan betul-betul mematuhi kode etik yang ditetapkan atas dasar kesadaran diri dalam melaksanakan profesinya, maka sebenarnya ia telah menjalani kehidupan sesuai dengan hakikat seutuhnya. Hakikat manusia utuh adalah hidup dengan menyeimbangkan pemenuhan eki, iki, eski, dan peki. Kesadaran untuk terus-menerus memelihara unsur kepentingan ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis mencerminkan upaya untuk meningkatkan iki. Kesadaran untuk menumbuhkan sikap perilaku dan baik dalam menjalankan profesi sebenarnya sekaligus untuk menumpuk eki dan eski. Selanjutnya yang kemudian yaitu IFAC atau International Federation of Accountants, yang diterjemahkan jadi kode etik ini merupakan hal yang baru yang kemudian disesuaikan dengan IFAC tetapi mengadopsi dari sumber IFAC. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara kode SAP dan IFAC. IFAC adalah organisasi global untuk profesi akuntansi. Kode etik ini meliputi dalam 3 bagian. Yang pertama, bagian A adalah bagian yang menetapkan prinsip-prinsip dasar etika untuk akuntan dan menyediakan kerangka kerja konseptual untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Yang kedua, bagian B diterapkan profesi akuntansi dalam jangka praktek untuk kepentingan publik. Yang ketiga, bagian C
bagian yang diterapkan dalam profesi akuntansi untuk praktek dunia bisnis. Adapun prinsip dari IFAC, yang pertama, integritas seorang akuntan harus memiliki sikap yang tegas dan jujur dalam sebuah hubungan bisnis profesional. Yang kedua, objektif, yaitu seorang akuntan yang melakukan tugasnya sesuai dengan objek, yang tidak memandang objek yang ia sedang lakukan penilaian secara independen. Dan yang ketiga, kompetensi profesional dan kesungguhan seorang akuntan harus berkompeten dan senantiasa menjaga ilmu pengetahuan dan selalu meningkatkan kemampuan agar dapat memberikan pelayanan yang memuaskan. Yang keempat, kerahasiaan. Seorang akuntan harus selalu menjaga dan menghormati perilaku profesional seorang akuntan yang lain dalam hukum dan dilarang melakukan hal-hal yang membuat nama akuntan menjadi buruk. Kemudian yaitu perbandingan kode etik profesi akuntansi AIPA atau merupakan profesi nasional dalam menghadapi aturan pembuatan, penetapan standar, dan badan-badan legislatif, kelompok-kelompok kepentingan umum, negara BPA, masyarakat, dan profesional lainnya. Prinsip menurut American Institute of Careful Public Accountants. Seorang profesi dituntut memiliki berbagai sikap, seperti yang pertama, tanggung jawab. Seorang akuntan sebagai profesional harus menerapkan nilai moral serta bertanggung jawab di setiap pelayanannya. Yang kedua, kepentingan umum. Seorang akuntan dalam kepentingan umum harus menerima kewajibannya untuk melayani publik dan menghormati kepercayaan publik serta menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme. Yang ketiga, integritas, selalu mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik terhadapnya. Yang keempat, objektivitas dan independensi. Seorang akuntan harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Yang kelima, due. Seorang akuntan harus mematuhi teknik standar dalam etis profesinya atau selalu berusaha terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi yang dimilikinya. Yang terakhir, sifat dan cakupan layanan serta akuntan harus memperhatikan prinsip-prinsip dari kode etik profesional dalam menentukan lingkup dan sifat yang akan disediakan. Selanjutnya yang terakhir adalah IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Kode etik IAI dimaksudkan sebagai panduan dan aturan seluruh anggota baik yang berpraktek sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawabnya. Prinsip IAI sebagai profesi dituntut memiliki sifat seperti yang pertama, tanggung jawab profesi. Dalam melakukan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua, kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam rangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen profesionalisme. Yang ketiga, integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Objektivitas, yaitu setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari pemenuhan kewajiban
profesionalnya. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang berkompeten berdasarkan perkembangan praktik legislasi dan teknik yang paling mutakhir. Yang keenam, kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau menginginkan informasi tersebut tanpa persetujuan kecuali bila ada kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Yang ketujuh, perilaku profesional. Setiap pelaku harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Yang ke-8, standar teknis, yaitu setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.